Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan mengenai konsep dasar sejarah, yaitu tentang pengertian sejarah, baik ditinjau berdasarkan asal bahasanya atau asal kata dalam berbagai bahasa, atau secara etimologis maupun menurut pendapat para ahli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama adalah berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kata diakronis ini berasal dari kata diakronik dalam bahasa Latin, dari dua kata, yaitu dia artinya melalui atau melampaui, dan kronikus itu artinya waktu. Nah, diakronis itu artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sehingga berpikir diakronis itu adalah berpikir kronologis atau secara urutan dalam menganalisis sesuatu. Nah, kronologis adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai waktu kejadiannya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu diurutkan berdasarkan urutan waktunya dari waktu yang terlama ke yang terbaru. Nah, kalian juga bisa membuat urutan kronologis, urutan-urutan peristiwa secara kronologis. Misalnya, kegiatan kalian dalam satu hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diurutkan berdasarkan waktunya. Misalnya, jam 5 kalian bangun, kemudian jam 5:10 menit sholat subuh, kemudian jam 5:20 menit mandi, jam 5:30 menit nyapu, terus diurutkan berdasarkan waktu kejadian. Itu adalah urutan peristiwa yang disebut dengan kronologi. Nah, kronologi itu dapat membantu merekonstruksi, mereka ulang kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat dan membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda terkait peristiwanya. Jadi, dengan adanya kronologi, maka kita bisa menghindarkan adanya kerancuan dalam sejarah. Nah, waktu itu diurutkan, peristiwa-peristiwa diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya. Ciri-ciri berpikir diakronis dalam sejarah. Yang pertama adalah bersifat vertikal. Vertikal itu artinya memanjang. Ini berarti mempelajari kehidupan sosial secara memanjang berdasarkan dimensi waktu. Dari waktu yang terdahulu ke waktu yang sekarang. Waktu yang paling lama ke waktu yang paling baru. Di dalam waktu yang sangat panjang. Misalnya membahas tentang sejarah Indonesia dari masa praksara sampai ke masa sekarang. Itu kan memanjang dalam waktu. Kemudian yang kedua bersifat historis atau komparatif. Artinya ini memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat itu merupakan rentetan peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam dimensi waktu, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu adalah mengkaji dengan berlalunya masa.
Jadi menguraikan peristiwa yang terus berlangsung dari waktu ke waktu dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian yang berikutnya adalah menitik beratkan pada peristiwanya. Jadi menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis berdasarkan peristiwanya. Kemudian ciri yang terakhir adalah cakupan kajian lebih luas. Kenapa lebih luas? Karena waktunya panjang. Jadi membahas sesuatu yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Membahas peristiwa yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Untuk lebih jelasnya, kita sajikan contoh berpikir diakronis dalam sejarah. Misalnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika menjelaskan peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka harus menjelaskan pula peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, seperti peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Setelah itu kemudian bagaimana reaksi pemuda Indonesia terhadap menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, ada penyusunan teks proklamasi, baru kemudian pembacaan teks proklamasi. Jadi berupa rentetan-rentetan peristiwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, disinilah yang kemudian menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat. Cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi sinkronis ini berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Artinya hanya mempelajari peristiwa yang sejaman saja, ya. Ini disebut sebagai horizontal. Horizontal itu kan melebar, artinya hanya sejaman saja. Dan lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisa sesuatu tertentu pada waktu tertentu. Nah, yang dimaksud dengan sesuatu tertentu itu adalah peristiwa. Jadi cara berpikir sinkronis itu adalah menganalisis suatu peristiwa tertentu pada satu waktu tertentu. Jadi hanya satu peristiwa pada satu waktu. Nah, ini bedanya dengan diakronis. Kalau diakronis itu kan mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya dalam waktu yang panjang. Tetapi hanya mengurutkan saja peristiwa-peristiwa itu. Sedangkan pada sinkronis ini tidak hanya mengurutkan, melainkan menganalisa. Nah, kalau menganalisis berarti itu mempelajari secara lebih mendalam. Nah, tetapi berpikir sinkronis itu hanya menganalisis, hanya mempelajari, menganalisis suatu kondisi pada saat tertentu. Hanya menganalisis suatu peristiwa pada satu waktu, tetapi tidak membuat kesimpulan atas peristiwa tersebut. Nah, bagaimana berpikir sinkronis contohnya dalam mempelajari sejarah? Dalam satu peristiwa sejarah Indonesia itu ada yang disebut dengan masa reformasi, misalnya pada tahun 1998. Nah, ketika hanya mempelajari satu peristiwa saja, yaitu reformasi, tetapi reformasi itu dikaji secara lebih mendalam mengenai latar belakangnya, kemudian bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum reformasi, kemudian bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Itu berarti menggunakan berpikir sinkronis. Jadi satu peristiwa dikaji secara lebih mendalam. Satu peristiwa pada satu waktu dikaji secara lebih mendalam. Ciri-ciri berpikir sinkronis dalam sejarah. Yang pertama adalah bersifat horizontal. Kalau diakronik itu vertikal, memanjang dari atas ke bawah. Sedangkan kalau sinkronik itu horizontal, ini melebar. Nah, berarti mengamati kehidupan sosial masyarakat secara meluas berdimensi ruang. Ini bukan berdimensi waktu, melainkan berdimensi ruang. Jadi pada waktu tertentu dibahas secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua adalah menitik beratkan pengkajian pada strukturnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada konsep perbandingan karena hanya mempelajari satu peristiwa untuk satu waktu tertentu. Memiliki sistematis yang tinggi, kemudian cakupan kajian lebih sempit. Kenapa lebih sempit? Karena hanya mempelajari satu peristiwa dalam satu waktu. Nah, saya sampaikan pendapat menurut satu ahli, yaitu Kunto Wijoyo, bahwa pada dasarnya sejarah itu merupakan ilmu diakronis yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang sempit. Karena rentetan-rentetan peristiwa berdasarkan waktu kejadiannya, dari masa lampau sampai dengan masa sekarang. Nah, sedangkan kalau ilmu sosial yang lain itu lebih ke sinkronis. Tetapi ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya, maka sejarah menjadi ilmu yang sinkronis. Konsep berpikir sinkronis dalam sejarah itu membutuhkan ruang yang lebar untuk melukiskan peristiwa sejarah ditinjau dari berbagai aspek melalui pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional ini merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori berbagai cabang ilmu sosial lainnya untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Pendekatan multidimensional ini dipelopori oleh Profesor Kartono Kartodirjo dalam disertasinya yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Nah, pemberontakan petani Banten 1888 ini merupakan contoh dari pendekatan sinkronis atau menggunakan cara berpikir sinkronis dalam sejarah. Karena satu peristiwa pada satu waktu tertentu, tapi ditinjau dari berbagai aspek. Nah, demikian materi kita untuk kali ini mengenai cara berpikir sinkronik, cara berpikir diakronik dalam sejarah. Setelah mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana itu cara berpikir diakronis, bagaimana cara berpikir sinkronis dalam sejarah. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa untuk dikerjakan latihannya dan segera dikirimkan sebelum jam 3. Karena pada jam 3 sore nanti saya akan merekap kehadiran kalian. Siapa saja yang sudah mengirim, berarti itu yang hadir. Jadi untuk selain sebagai latihan, jadi untuk mengecek kehadiran. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai konsep ruang dan waktu serta konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.